Oke, selamat sore. Sepertinya kita sudah lengkap. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita mulai saja ya. Jadi terima kasih kelompok 3 sudah menayangkan presentasinya dan juga teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga sudah dipersiapkan jawabannya oleh kelompok 3. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab atau sesi menjawab pertanyaan ya, mungkin ada sedikit pengumuman hari ini. Yang pertama adalah mohon maaf saya hari ini hanya bisa tatap muka selama 60 menit, jadi kita akan fokus langsung pada pertanyaan, jawaban atas pertanyaan, dan kemudian sedikit diskusi mungkin ya. Setelah itu saya akan sedikit men-switch diskusi jurnal dilakukan di akhir. Jadi mungkin nanti akan saya buka breakout room, kemudian teman-teman bisa gabung dalam breakout room, kemudian saya akan meninggalkan ruangan Zoom dan mungkin menjadikan Anugerah sebagai host, karena ada rapat akreditasi PPIM jam 3, jadi saya mengalihkan proses diskusinya menjadi asinkronus, sehingga bisa berjalan tanpa saya harus hadir. Kemudian yang kedua adalah ada sedikit perubahan silabus dari Prof. Adi. Jadi pada pertemuan ke-7 itu akan ada sesi guest lecture. Tetapi guest lecture-nya pada sesi malam. Jadi ada kelas malam. Jadi menurut saya tidak usah dirubah susunan presentasi kelompok. Jadi kita tetap akan ada 5 presentasi kelompok. Tidak berubah, hanya saja ketambahan satu sesi guest lecture. Jadi mungkin nanti sesi kelas khusus kalau salah sekitar jam 7 ya, mungkin nanti saya tanyakan lagi. Mungkin teman-teman bisa silahkan ikut hadir pada guest lecture. Jadi guest lecture akan diadakan bersama-sama dengan kelas malam. Itu poin kedua. Dan ketiga adalah minggu depan kita libur, jadi menghormati umat Hindu yang akan mengadakan upacara Nyepi kalau nggak salah ya. Jadi minggu depan kita akan libur, sehingga kembali lagi kita melakukannya secara asinkronus. Atau mungkin saya kasih pilihan, apakah mau ganti jadwal ataukah kita rubah menjadi asinkronus. Kalau asinkronus, di sini kita presentasi seperti minggu ini ya, kelompok presenter mensubmit video pada hari Selasa, kemudian hari Selasa karena hari Senin juga hari libur ya, kemudian diunggah ke YouTube, pertanyaan dikumpulkan sebelum hari sebelum hari Kamis ya, jadi hari Kamis kan libur, sebelum hari Kamis pertanyaan dikumpulkan, kemudian presenter membuat video jawaban, jadi tidak usah ada kelas, jadi presenter membuat video atas jawaban pertanyaan tadi, kemudian saya mengcompile dengan kesimpulan. Jadi sesinya minggu depan full bisa asinkronus tanpa harus tatap muka dengan Zoom. Atau kalau tidak disukai, mungkin kita bisa melakukan penggantian jadwal. Kira-kira mana yang lebih disukai? Mungkin yang memilih asinkronus bisa memberikan reaction raise hand. Coba. Saya ingin melihat. Silahkan. Kalau lebih banyak yang asinkronus, kita asinkronus. Kalau lebih banyak yang ganti jadwal, kita akan ganti jadwal. Intinya dengan teknologi kita sekarang sudah lebih mudah ya, lebih fleksibel. Silahkan. Tidak ada yang raise hand. Oke, hanya satu yang raise hand. Oke, kalau ada dua. Hanya dua yang raise hand, jadi lebih prefer ganti jadwal. Maaf Pak, ini untuk yang setuju asinkronus ya? Ya, yang setuju asinkronus, silahkan raise hand. Kalau tidak setuju, jangan raise hand. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, udah di atas 8. Kan kita ada 15 orang ya, udah 10. Jadi kita sepakat minggu depan kita akan fully asinkronus. Jadi mungkin nanti saya minta bantuan Mas Anugerah ya untuk kolaborasi untuk koordinasi agar
bisa berjalan sesuai rencana. Jadi mohon maaf yang minggu kemarin ternyata komentar di YouTube bermasalah ya. Padahal semester lalu saya sudah running seperti ini nggak ada masalah. Mungkin ada perubahan sistem sehingga komentar banyak yang hilang, banyak yang tidak tercatat sehingga harus dilakukan di luar YouTube. Tapi seharusnya bisa berjalan tanpa kendala untuk minggu depan. Jadi minggu depan siapa presenternya? Kelompok minggu depan? Kelompok saya, Pak. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Oke, jadi kelompok 1 mohon mengirimkan video video rekaman presentasinya hari Selasa pagi ya, mungkin sebelum jam 8. Nanti saya unggah ke YouTube sekitar Selasa pagi jam 8. Kemudian bisa ditonton sepanjang minggu. Pertanyaan dikumpulkan hari Rabu mungkin jam 9 malam. Kemudian nanti disampaikan kepada kelompok presenter. Nanti kelompok presenter mungkin waktunya juga lebih panjang ya, hari Kamis libur, mungkin bisa hari Jumat atau hari Sabtu memberikan video rekaman jawaban. Saya mengcompile dengan kesimpulan dari saya, mungkin hari Senin minggu depannya sudah ada video yang lengkap berisi jawaban dan kesimpulan dari saya. Itu untuk minggu depan. Oke, jadi itu poin-poin penting. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan yang sudah saya sampaikan. Jadi hari ini kita mungkin hanya sampai jam 3. Tatap muka saya hanya bisa sampai jam 3. Jadi setelah jam 3 kita akan membuka breakout room. Kemudian teman-teman akan mendiskusikan jurnal yang sudah saya sampaikan lewat Mas Anugrah. Mungkin nanti akan saya berikan pertanyaan diskusinya, kemudian nanti akan saya tinggal untuk menghadiri rapat akreditasi. Oke, untuk menghemat waktu mungkin bisa langsung ke kelompok presenter, kelompok 3. Mungkin bisa disampaikan jawaban atas pertanyaannya. Ada 12 pertanyaan ya, lumayan banyak. Tapi nanti nanti akan saya beri tanggapan untuk masing-masing pertanyaan, dan nanti di akhir sesi jawaban akan saya simpulkan mungkin sesi presentasinya. Silakan kelompok 3 bisa dimulai. Ya, baik, terima kasih Pak Imam. Ini saya share screen aja atau langsung dibaca aja ya? Boleh share screen. Sebentar saya mungkin bisa di rename dulu ya, di depan kelompok berapa, nanti kelompok 3 akan saya beri akses untuk share screen. Ya, Anda silakan. Oke. Baik, selamat siang Pak Imam dan teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 3 yang beranggota saya, Atisha, Salsabila, dan Mawadah akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan berdasarkan materi minggu ini. Jadi berdasarkan pertanyaan pertama dari Kak Dinda mengenai Net Promoter Score yang dianggap bahwa NPS ini tuh mendapatkan banyak kritikan bahwa misalnya pasif mempunyai pikiran yang akan merekomendasikan kepada orang lain, dan juga di mana pikiran manusia itu tidak sesimpel itu yang bisa langsung diukur dengan NPS saja gitu. Jadi kalau menurut kami itu NPS itu merupakan matriks yang paling banyak digunakan untuk sebuah brand, karena mungkin alasannya karena NPS itu dianggap paling simpel dan juga mudah gitu untuk digunakan, jadi cepat bagi brand-brand untuk mengukur matriks menggunakan NPS. Tapi memang NPS ini itu mungkin indikator itu banyak diinfluence oleh beberapa faktor gitu. Memang jadi susah untuk mencari tahu
informasi yang secara mendetail melalui NPS. Cuman menurut kami memang setiap metode itu pasti memiliki sebuah kekuatan dan juga kelemahannya sendiri yang harus dipertimbangkan oleh analisisnya. Tapi walaupun NPS ini mempunyai banyak kelemahan, kelebihan NPS itu sendiri itu masih masih dianggap menguntungkan untuk beberapa perusahaan gitu. Oke, gimana? Mungkin dari Dinda ada yang mau di respon mungkin? Boleh, Pak. Ini Silakan. mungkin tadi sempat skimming jurnal juga sih kan ngebahas NPS gitu ya. Itu ternyata NPS tuh emang banyak ini ya, banyak dipermasalahkan gitu ya sama para pihak akademisi gitu. Kalau misalkan mereka tuh sebenarnya diragukan juga gitu untuk mungkin kayak keabsahannya gitu ya untuk mendeskripsikan rekomendasi dari konsumen ke depannya gitu. Cuman kalau misalkan untuk sales ke depannya itu masih memungkinkan gitu. Nah, maksudnya ini menarik juga sih gitu, kayak apakah sebenarnya emang NPS itu tuh nggak perlu memakai indikator promoter pasif dan detractor gitu, tapi mereka tuh emang fokusnya kepada untuk sales aja gitu, bukan untuk recommendation gitu. Apakah kalau misalkan untuk recommendation perlu ada pertanyaan-pertanyaan lagi gitu yang membuat mereka itu lebih bisa menuangkan apa yang benar-benar akan mereka lakukan gitu. Atau emang sebenarnya karena behavior manusia itu sangat berubah-ubah, jadi emang sampai sekarang tuh belum ada indikator yang benar-benar menemukan untuk persisnya memprediksi orang tuh bakal kayak gimana gitu behavior ke depannya gitu. Kayak Mungkin jadi ini nanti karena ini materi diskusi nanti buat jurnal ya, jadi mungkin saya stop dulu pembahasannya karena nanti akan lebih banyak didiskusikan lagi nanti ketika di jurnal. Tapi memang sedikit saya simpulkan bahwa NPS ini memang cukup kontroversial, jadi ada pros and cons. Tapi intinya kalau digunakan mentah-mentah itu akurasinya sangat rendah gitu. Digunakan mentah-mentah itu sangat rendah akurasinya, sehingga mungkin ada beberapa cara, ada banyak cara, intinya ada lebih dari satu cara untuk mengolah data NPS ini menjadi metrik yang lebih baik begitu. Jadi itu mungkin jadi poin yang mungkin akan didiskusikan nanti di diskusi jurnal ya. Jadi intinya betul bahwa ada kelebihan, ada keunggulan, dan ini termasuk metrik yang cukup umum digunakan di industri, setahu saya cukup umum digunakan. Hanya saja memang tadi ada kelemahan metodologi, terutama ketika digunakan mentah-mentah tanpa pengolahan lebih lanjut. Oke, terima kasih buat. Pak, Yuk, silakan. mau nanya. Jadi kalau misalkan kayak gitu kan sebenarnya berarti udah jelas gitu kan sebenarnya emang ada kekurangannya gitu. Nah, apakah sebenarnya ada suatu matriks lagi yang bisa ngimbangin kelemahannya itu atau belum ada gitu, Pak? Oke. Jadi mungkin jadi intinya tidak ada satu matriks yang sempurna untuk semua situasi. Memang dalam bidang analytics, dalam bidang marketing analytics, tugas kita adalah mencari benang merah dari berbagai matriks gitu. Jadi salah satunya adalah NPS. Nah, mungkin insight yang bisa diambil jangan terlalu mengandalkan NPS, karena NPS ini ternyata punya kelebihan dan kelemahan, dan penggunaannya pun juga sebaiknya perlu ada semacam mungkin semacam algoritma lanjutan lah gitu. Jadi jangan langsung digunakan mentah-mentah, karena kalau digunakan mentah-mentah itu ternyata kurang sahih gitu dalam memprediksi apa yang ingin diprediksi. Mungkin itu dulu, nanti detailnya akan dibahas di jurnal. Jadi harapan saya nanti dari diskusi jurnal itu banyak insight yang muncul. Mungkin mengingatkan juga ya buat teman-teman, jadi yang 2 minggu pertama diskusinya juga tolong disubmit di emas. Jadi untuk pertemuan pertama sepertinya sudah lengkap, tapi pertemuan kedua masih kurang 1 kelompok yang belum submit. Nanti tolong dicek lagi
buat minggu lalu, diskusi kelompoknya tolong disubmit ke Mas. Mungkin itu mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan kedua. Ini yang soal NPS mungkin nanti dilanjutkan lebih detailnya di diskusi kelompok. Pak, maaf Pak, tapi nanti kan diskusi kelompoknya soalnya kan nggak ada Bapak. Jadi pengen tahu gitu sih Pak, maksudnya dari perspektif Pak Imam gitu, karena nanti diskusi kelompok kan nanti nggak bakal kita bahas juga gitu kan soal. Jadi kalau dari jurnal ya, mungkin sedikit spoiler ya, bahwa dari jurnal itu ditemukan ada cara penggunaan NPS itu yang bisa memprediksi sales growth. Tapi artinya perlu pengolahan lebih lanjut. Jadi ada semacam pembobotan. Nanti bagaimana pembobotannya silahkan Anda baca sendiri di jurnal ya. Di situ dijelaskan juga metodologi bagaimana membobotkan NPS itu sehingga bisa lebih valid memprediksi sales growth. Saya tidak akan membocorkan karena itu nanti salah satu pertanyaan diskusi gitu. Silahkan didiskusikan, mungkin nanti jawabannya mungkin bisa kita bisa nanti akan saya jadi setelah ada hasil diskusi ya, nanti bisa jadi saya buat semacam video singkat untuk merangkum terutama tentang hasil diskusi tentang net NPS ini. Nanti akan saya saya cantumkan di YouTube-nya. Ini kan saya rekam kan, nanti saya tambahkan rekaman khusus membahas tentang NPS setelah diskusi, karena kalau sekarang nanti nggak seru diskusinya, spoiler nanti. Oke, tapi ini good question. Oke, terima kasih. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan kedua, silahkan. Mungkin mau coba jawab buat pertanyaan kedua, pertanyaannya Kak Indira, yang nanyain tentang loyalitas di era digital di mana banyak banget channel gitu kan. Jadi satu merek bisa menjual barangnya di banyak channel gitu. Nah, kalau dari diskusi kelompok kami itu, kita tuh mikirnya kalau misalnya di era digital ini kan maksudnya setiap platform itu pasti menyediakan data untuk brand-brand supaya bisa nyatet siapa aja yang ngelakuin purchase atau conversions atau bahkan kayak sekedar visit website gitu kan di beberapa platform yang emang udah advance. Nah, mungkin dari situ kita bisa melihat dan bahkan sebagai brand itu kan kita bisa narik datanya untuk meretarget mereka. Jadi menurut kita sih itu kayak sebuah flow marketing yang emang misalnya mereka udah beli, terus nanti kita retarget lagi setelah beberapa lama atau setelah kita pingin memperkenalkan produk yang baru gitu sih. Jadi kayak menggabungkan berbagai data dari berbagai platform jadi satu gitu sih kalau yang aku pahamin gitu. Oke, terima kasih Salsabila. Mungkin dari Indira, Mbak Indira, ada yang mau direspon terkait dengan jawabannya? Ya sebenarnya ini pertanyaannya juga kayak nggak tahu juga sih, maksudnya kayak curious juga gitu tentang ini, soalnya kan kayak setiap e-commerce kan punya sistemnya sendiri gitu ya Pak. Terus kayak pembeli itu juga mungkin kan ID-nya di setiap e-commerce berbeda juga gitu. Jadi kayak penasaran sih gimana caranya company itu mengintegrasikan data itu kayak gitu. Nah, kalau pembeli kan datanya harusnya akunnya bisa di-track, misalnya saya pakai dari handphone, mungkin kalau dari per handphone ya, misalnya saya dari handphone saya buka download aplikasi Tokopedia gitu misalnya. Terus saya apalagi saya kemudian memasukkan email saya, email Gmail saya misalnya. Itu akan menjadi identitas yang bisa diintegrasikan. Misalnya saya punya 3 handphone, misalnya saya mau install Tokopedia di 3-tiganya, tapi selama saya menggunakan email saya untuk login gitu ya, atau di situ saya bisa dijadikan satu sehingga bisa men-track perilaku pembelian saya cross device gitu. Misalnya saya tiba-tiba saya mau buka di laptop misalnya atau buka di komputer gitu, tapi selama saya login dengan akun saya, maka itu akan sticky, akan tetap dicatat, dan itu bisa digunakan untuk loyalitas gitu. Memang selama menggunakan Tokopedia. Nah, nanti itu menurut saya ya, yang tricky adalah bagaimana melakukan marketing analytics untuk proses pembelian yang offline gitu kan.
yang offline misalnya di supermarket, di Indomaret gitu. Makanya Indonesia sudah tren yang cukup lama ya, beberapa store brick and mortar itu mereka mempromosikan member card gitu. Member card itu tujuannya apa? Buat tracking gitu. Sehingga ketahuan, oh ini Pak Imam nih selama datang ke Indomaret sekali seminggu, tiap minggu beli kopi merek ini, nah, sehingga bisa ada misalnya promosi, misalnya kalau dikirimkan ke email saya, ini lagi ada promo kopi ini beli 3 dapat 4 itu misalnya. Yang seperti itu yang bisa dikembangkan. Tapi memang syaratnya adalah harus bisa di-track, harus ada datanya. Kalau nggak ada datanya, percuma marketing analytics. Kita ada tools yang sangat canggih, tapi kalau tidak ada tracking, nggak bisa apa-apa. Makanya kita menyeimbangkan antara tracking dan privacy gitu. Mungkin itu poin yang harus digarisbawahi. Ya, baik Pak, cukup jelas sih, termasuk poin yang dicari juga gitu ya, loyalty sama company. Jadi oke, berarti yang bisa di-highlight itu adalah si email base-nya gitu ya Pak? Identitas, ya. Jadi identitas pribadi yang bisa di-track across device, across internet ya, begitu. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih Caca. Mungkin bisa, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan ketiga. Ya, oke. Jadi untuk pertanyaan ketiga dari Kak Faradiba mengenai apa saja parameter bahwa financial data tersebut dapat dinyatakan most robust. Jadi kalau menurut kami dari sumber yang dibaca itu mungkin dapat dilihat dari tujuan utama brand valuation, yaitu mempertahankan nilai dalam jangka panjang. Nah, hal ini itu diukur dari keuntungan bersih di masa depan yang berkaitan langsung dengan brand seperti nilai pendapatan dan juga cash flow. Terus maka dari itu kita juga bisa melihat dari data keuangan yang paling sehat yang tersedia untuk memodelkan penilaian dari suatu brand tersebut, gitu Pak. Oke, gimana Mbak Faradiba? Oke Pak, sudah cukup menjawab. Oke, terima kasih. Jadi mungkin saya sedikit mengangkat ada perkataan seseorang. Terus saya nggak tahu siapa orangnya, tapi saya pernah mendengar ada quotation bahwa marketing is the new finance. Marketing is the new finance. Kok bisa? Kenapa gitu? Karena data gitu. Jadi finance itu ilmu finance itu menjadi maju karena mereka punya akses akan data. Jadi keputusan-keputusan finance harus bersumber dari data dan mereka sudah lebih dahulu mengenali apa yang benar big data dengan data saham, mungkin data apa lagi ya, data saham, data berbagai macam data keuangan itu kan data besar. Itu digunakan untuk pengambilan keputusan, untuk penelitian dan seterusnya. Nah, marketing ini relatif baru memiliki akses terhadap big data. Menggunakan big data dalam marketing ini relatif baru, mungkin 10 tahun terakhir atau mungkin 5 tahun terakhir di Indonesia mungkin ya relatif baru lah ya. Mata kuliahnya aja mungkin baru 2 tahun terakhir lah. Jadi relatif baru dibandingkan finance. Tetapi tadi trennya adalah salah satu trennya adalah semakin kita mengintegrasikan big data, semakin kita mengintegrasikan analytics ke dalam marketing, maka marketing akan semakin menyerupai finance dalam artian decision makingnya begitu. Itu mungkin salah satu poin yang perlu di highlight. Memang di sini robust itu ya tadi bahwa sebenarnya robust itu konsep yang cukup kompleks ya, diantaranya dia harus akurat datanya. Jadi datanya itu harus lengkap. Pertama lengkap. Jadi kalau misalnya datanya nggak lengkap, yang nggak robust. Kedua datanya harus benar-benar valid. Nah ini seringkali jadi masalah, terutama ketika pencatatannya secara manual. Kenapa? Karena rentan terhadap error ketika pengukuran. Tapi sekarang dengan teknologi digital, pencatatan itu dilakukan, pengukuran dan pencatatan di perilaku pemasaran dilakukan secara otomatis, maka semakin robust. Jadi data pemasaran menjadi serobust data atau hampir serobust data finance gitu. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya.
Oke Pak, berarti yang bisa saya highlight, berarti kalau untuk kayak most robust di sini bukan dari misalnya pendapatan yang paling bagus atau apa, bukan ya Pak, tapi lebih ke datanya lengkap dan valid. Betul. Quality of data berarti ya? Ya, karena itu di analytics itu garbage in, garbage out. Kalau kita masukkan data-data sampah, mohon maaf nih, data sampah, data yang tidak robust, data yang error, yang nggak lengkap, maka keputusannya pun juga nggak reliable gitu. Sedangkan yang dikatakan robust ini artinya memang benar-benar valid, reliable dari sisi kualitas data, dari sisi kelengkapan data, dan kualitas data juga. Jadi semakin banyak data, jadi semakin itu asumsinya adalah semakin banyak data dan semakin berkualitas tentunya ya itu hasil analytics-nya lebih robust. Oke Pak, noted. Terima kasih Diva. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mungkin bisa lanjut. Oke, ke pertanyaannya Adit. Jadi ditanyanya itu gimana sih cara membangun dan menentukan best customer profile dari data yang telah dikumpulkan oleh para platform gitu kan. Dan beberapa jenis analisa yang dijelaskan, apakah ada satu atau lebih yang diutamakan atau diberikan nilai lebih dari analisa lainnya dalam penentuan best customer profile tersebut. Jadi kalau menurut diskusi kelompok kami itu, biasanya company itu ketika masang ads ataupun sesuatu di platform digital gitu akan melakukan A/B testing, di mana mereka mungkin para company ini udah punya persona target nih kira-kira apa sih yang cocok untuk produk mereka. Contohnya misalnya kayak susu bayi gitu. Pasti kan yang cocok adalah untuk ibu yang punya punya anak bayi gitu. Tapi kan harus ditentuin lagi apakah yang cocok ibu yang kerja atau misalnya yang di rumah aja gitu. Nah, maka dari situ menurut kita si company itu bisa melakukan A/B testing di mana dengan konten yang sama tapi mereka kayak dikasih di konten yang sama dikasih kedua audiens gitu. Terus nanti si company bisa ngelihat kira-kira mana sih yang cost-nya akan lebih murah ataupun kliknya akan lebih banyak dapat dari yang mana gitu sih kalau dari kelompok kami. Oke. Jadi best profile ini sebetulnya bukan jadi bukan best approach ya, tapi profile customer yang paling potensial untuk membeli. Jadi sebenarnya A/B testing itu digunakan ketika kita ingin mencari approach apa ini yang paling tepat untuk melayani atau untuk mengattract konsumen kita. Konsumennya fix, approach-nya yang di A/B testing. Artinya misalnya ini ibu-ibu nih, kita punya ibu-ibu dengan yang mungkin dengan anak berusia 6 bulan, ya kan. Kemudian kita jadi profile respondennya itu kata customernya itu homogen. Jadi misalnya 100 orang atau 1000 orang semuanya ibu-ibu dengan anak umur 6 bulan yang misalnya semuanya ibu-ibu yang bekerja, working mothers misalnya. Nah, kemudian A/B testing ini ada dua pendekatan, ada pendekatan A, pendekatan B yang sama-sama dipaparkan kepada working mothers tadi, tapi secara random diterapkan gitu. Jadi 50-50 chance yang satu dapat pendekatan A, yang satu dapat pendekatan B. Kemudian dibandingkan responnya. Jadi pada A/B testing yang dicari adalah best approach, bukan best profile, bukan best customer profile. Sedangkan kalau di sini untuk best customer profile itu sebetulnya ada dua pendekatan yang paling utama. Yang pertama adalah cluster analysis. Jadi cluster analysis kita terutama itu untuk melakukan segmentasi. Jadi dari data. Nah, ini masalahnya data di sini adalah data konsumen. Kita harus punya data konsumen. Misalnya jenis kelaminnya, usianya, semakin lengkap semakin baik. Dan perilaku pembeliannya gitu. Jadi tadi sekali lagi kalau nggak ada datanya kita nggak bisa melakukan cluster analysis ini. Karena kita membutuhkan data untuk mengelompokkan konsumen. Jadi dibikin dulu kelompok-kelompoknya. Ada kadang-kadang kelompoknya ini tidak straightforward.
Artinya kalau working models kan relatif kita bisa mengklasifikasi, tapi kadang-kadang pembagian klasternya ini tidak tampak mata, bisa jadi tidak tampak mata, tapi terlihat dari perbedaan perilaku. Jadi perbedaan dari kemiripan perilakunya. Itu terlihat dari data. Nah, kemudian setelah itu yang kedua kita bisa melakukan simply aja regresi. Jadi regresi dari atribut-atribut atribut-atribut demografi responden tadi, mana yang paling besar memprediksi sales atau memprediksi outcome yang diharapkan dari kampanye tersebut. Conversionnya apa nih? Nah, dari situ barulah kita membangun, oh ternyata ternyata yang best profile adalah working mothers, tapi yang usianya sekian hingga sekian, yang bekerjanya misalnya di Tangerang Selatan misalnya. Jadi artinya nggak semua working mothers adalah best customer profile kita. Itu dapat dari mana? Dapat dari cluster analisis tadi, dapat dari segmentasi dari data konsumen tadi, dan dengan regresi. Dengan regresi kita bisa membuat semacam algoritma untuk memprediksi conversion behavior begitu. Mungkin dari Aditya ada yang mau di respon, silakan. Tanya sedikit, kalau silakan. bilang yang mengenai cluster sama regresi itu dijalankan bersama sama perusahaannya atau brandnya, atau dijalankan salah satunya saja? Nah, jadi idealnya dua-duanya gitu. Idealnya dua-duanya. Jadi sekuensial ya. Jadi pertama kita clustering dulu. Di clustering itu kan untuk segmentasi. Kita ingin mengetahui segmen-segmen apa dari konsumen kita berdasarkan kemiripan. Nah, kemiripan ini bisa jadi tidak semua segmen, tidak semua cluster itu profitable untuk disasar. Jadi katakanlah dari hasil cluster analisis terdapat 3 cluster. Dari 3 cluster ini yang best profile hanya 1 cluster bisa jadi. Yang 2 bukan best cluster gitu, bukan best profile tuh. Bukan best customer, maaf. Jadi bukan best customer. Jadi setelah kita segmentasi, kita ketemu ada 3 kelompok atau 5 kelompok misalnya ya. Kemudian dari masing-masing kelompok tadi bisa kita regress untuk melihat atribut atau demografi atau atribut customer apa yang paling besar memprediksi conversion rate. Dari situ kita bisa mengetahui, oh ternyata berdasarkan regresi ini, hasil regresi tadi yang paling best profile berdasarkan hasil regresinya adalah cluster 4 misalnya. Dia yang paling banyak berisi orang-orang dengan atribut yang most likely untuk membeli atau untuk convert gitu, untuk convert ke apa yang perilaku yang diharapkan begitu. Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin bisa lanjut kelompok pertanyaan berikutnya. Jadi menjawab pertanyaan dari Ginsi mengenai bagaimana jika sebuah company melakukan sebuah campaign yang ternyata hasilnya itu unsuccessful gitu. Berdasar opini kami, bagaimana cara yang lebih efektif, yaitu menggunakan single channel attribution solution atau cross channel attribution solution, dan kenapa. Jadi kalau menurut kami mungkin pertama yang bisa dilakukan adalah mengevaluasi alasan mengapa produk sebelum ini tuh gagal, apakah memang produknya kurang diminati atau strategi branding campaign ini yang salah. Lalu kita bisa menentukan audiensnya itu siapa, lalu ada di mana, dan apakah mereka itu digital user atau tidak. Mungkin kalau misalnya mereka digital user, mungkin lebih cocok untuk menggunakan single channel attribution solution. Tapi kalau misalnya target marketnya mungkin older generation yang bukan begitu digital user, mungkin lebih cocok untuk menggunakan yang cross channel attribution solution. Gitu, Pak. Oke. Mungkin Jinsi mau memberikan respon, silakan. Ya, Pak, so far so good sih, Pak. Oke. Thank you. Oke, terima kasih. Isya, dan thank you grup Ika. Oke. Ini juga
untuk apakah menggunakan single channel ataukah cross channel juga harus dilihat dari kemampuan ya. Jadi tidak semua branding mampu melakukan cross channel attribution. Jadi itu biasanya lebih resource heavy. Mungkin itu jadi harus dilihat juga kemampuannya. Kalau memang nggak ada anggarannya, nggak bisa juga kita terapkan. Oke, kita lanjut ke. Berarti itu kalau misalnya untuk cross channel attribution itu hanya untuk tambahan ya. Sekarang itu berarti orang lebih dominan ke single channel attribution aja. Jadi ya itu pendekatannya antara apakah fokus menggunakan satu channel saja, tapi biasanya single channel itu dia kalau targetingnya tepat, maka dia conversion rate-nya tinggi. Selama targetingnya tepat gitu. Tapi tadi kalau targetingnya salah, maka single channel ini bisa jadi tidak menghasilkan conversion yang diharapkan. Sebaliknya cross channel ini dia dia lebih kayak gunshot gitulah ya. Jadi gunshot kan lebih scatter, tapi karena banyak targetnya besar kemungkinan kenanya gitu. Tapi mungkin tidak tidak seakurat tidak sefokus yang single channel dan tadi keterbatasan kemampuan ya. Kalau misalnya mampunya single channel ya nggak bisa dipaksakan cross channel, tapi hati-hati. Di sini mungkin sedikit hati-hati ketika targetingnya kurang tepat, maka single channel itu jadi itu termasuk yang high risk gitu, termasuk yang high risk. Jadi kalau misalnya tepat, maka dia berhasil conversion rate tinggi, kalau nggak tepat conversion rate-nya rendah. Sedangkan cross channel itu termasuk yang low risk, tapi dia membutuhkan effort lebih, membutuhkan resources lebih, tapi karena dia lebih massal ya, lebih mass approach, sehingga bisa menjangkau lebih luas gitu, walaupun trade off-nya biasanya engagement-nya tidak setinggi single channel biasanya. Oke Pak, noted Pak. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaannya Dimas, silahkan. Kalau pertanyaan dari Mas Dimas itu tentang ancaman spam anonim atau bot yang memalsukan perilaku data sehingga berpotensi menjadi bias atau error. Nah, kalau di konteks digital measurement ini gimana mengidentifikasi bias data yang dihasilkan dari analytics tool yang ada seperti Google Analytics, Adobe Analytics, dan lain-lain. Nah, kalau hasil opini dari kelompok kami itu, cara mengidentifikasi bots di Google Analytics ini yang kita dapat. Yang pertama, biasanya itu ada unusual traffic atau unexpected unexpected spike di webnya. Nah, kalau misalnya ada traffic spike secara tiba-tiba atau tidak terekspektasi, maka hal ini bisa merupakan hasil dari bot gitu, bisa diduga. Nah, terus yang kedua, perhatikan metrik dalam Google Analytics. Kalau misalnya ada visit yang menunjukkan bounce rate-nya itu 100% dan durasi kunjungan rata-ratanya cuma 0 detik gitu, mungkin melihat lalu lintas itu bisa dianggap sebagai sebuah bot gitu. Oke, ini very good point ya, bahwa tadi spam, bot, ini semua adalah noise, semua adalah bias yang merusak data begitu. Dan tadi mungkin moto yang harus dipegang untuk data analis adalah garbage in, garbage out. Kalau data kita berisi banyak sampah, banyak spam, banyak bot dan seterusnya, maka analytics-nya juga percuma. Sebagai contoh net promoter score. Misalnya kita menghitung net promoter score dari sosial media gitu ya. Ternyata ada bot yang memang dia mengamplifikasi pesan-pesan positif terhadap satu brand misalnya. Mungkin kalau tidak dikeluarkan, maka seakan-akan wah positif banget nih. Ini brand kita disukai orang, ternyata bot gitu. Jadi sangat risky gitu. Akun palsu ya, termasuk akun palsu, kemudian bot, spam dan seterusnya. Jadi memang sebelum benar-benar bisa dilakukan analytics ya kita harus bisa mengidentifikasi, dan memang ini semacam kejar-kejaran ya, antara kucing dengan tikus ya, antara bot dan yang yang berusaha mendeteksi. Tapi beberapa bot, beberapa
beberapa akun yang memang dia itu secara terbuka, secara terang-terangan mengatakan saya ini bot gitu, atau saya ini memang meretweet semua yang ada isinya apa, misalnya yang ada kata apanya gitu misalnya. Nah, itu harus dikeluarkan dari data, jangan sampai yang seperti itu dicantumkan. Tapi memang betul bahwa bisa terdetek dengan spike dan dilihat juga dari kunjungan durasinya ya. Kalau misalnya jadi tahu berapa lama, kalau cuman sedetik atau cuman bahkan kurang dari 1 detik, itu hampir pasti bot. Atau mungkin dari Mas Dimas ada respon mungkin terhadap jawaban dari kelompok 3, silahkan. Ya Pak, secara umum sih udah terjawab semua, dan memang untuk soal seperti ini memang sering banyak ditemukan. Saya sendiri pernah mencoba soalnya Pak. Jadi bahkan hasil matriks di Google Analytics itu sebenarnya bisa direkayasa gitu dengan beberapa user lain gitu. Terutama untuk website yang punya fitur untuk newsletter atau bahkan fitur sign in, itu yang mungkin paling sering kena dampaknya gitu. Betul. Yeah. Jadi dengan ketersediaan data ya, tapi kita juga harus hati-hati, jangan sampai data yang tersedia itu ternyata bias dengan ini. Tapi terima kasih. Ini poin yang penting ya, yang harus diwaspadai ketika kita melakukan data analytics, tidak hanya marketing analytics, semua data analytics. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai ada distorsi dari kayak spam dan seterusnya ini. Oke, mungkin bisa lanjut ke ke pertanyaan 7, silahkan. Jadi menjawab pertanyaan Audi mengenai ketika sebuah brand menjalankan sebuah campaign melalui digital platform dan impact-nya itu tingkatkan di brand usage dan sales, apakah secara matrix masuknya ke dalam brand valuation atau algoritma. Jadi kalau menurut kelompok kami masuknya itu ke brand valuation, karena pengertian brand evaluation itu sendiri adalah metode penilaian brand yang mengambil data keuangan yang paling kuat yang tersedia untuk memodelkan penilaian dari suatu brand gitu Pak. Oke, mungkin dari Mbak Audi ada yang mau direspon, silahkan. Thank you Diva, so far clear. Jadi pokoknya kalau misalkan impact-nya adalah yang sifatnya financial gitu, berarti masuknya ke dalam brand valuation ya. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan, silakan. Ke pertanyaannya dari Timothy ya, yang tentang memblokir third party cookies mulai tahun 2022. Google menyatakan akan meluncurkan Privacy Sandbox sebagai pendukung sistem periklanan baru maupun Chrome. Apakah ini berarti kategorisasi 3P data akan menjadi semakin tidak relevan, atau mungkin terdapat jenis data lain yang dapat dikategorikan sebagai 3P data? Menurut diskusi dari kelompok kami itu yang kita baca dari Exchange Wire mengenai prediksi mengenai tren data di tahun 2022 dengan penggunaan cookies yang semakin ketat karena isu pelanggaran privacy, third party data oleh cookies kemungkinan akan digeser oleh data dari publishers, karena publishers dapat menyediakan first party data konsumennya dan data yang dikumpulkan juga mengutamakan privacy dari para user. Nah, terus seperti contohnya publisher atau media company asal Inggris, Future, meluncurkan platform data audiensnya sendiri, yaitu Aperture gitu. Nah, si Aperture ini menyediakan unique datasets yang mencakup seluruh minat, perilaku, geografi, gaya hidup, dan banyak lagi. Tanpa dampak dari potensi perubahan ataupun pada penggunaan cookies. Nah, jadi menurut kami itu 3P data tetap ada, namun sumber di mana data tersebutlah yang akan berubah mengikuti perkembangan zaman. Itu sih. Oke, terima kasih kelompok 3. Mungkin Mbak Timothy ada yang respon? Oh iya Pak, jadi ya itu lebih ke penasaran aja sih, karena kan rata-rata third party cookies ini, third party data ini bersumber dari cookies. Nah sekarang karena cookies sudah akan semakin tidak ada gitu ya mulai tahun ini, jadi kira-kira dampaknya gimana? Ternyata udah lumayan menjawab bahwa sebenarnya akan ada mungkin sumber data lain yang bisa dikategorikan sebagai third party data meskipun bukan cookies yang ada di dalamnya.
Oke. Mungkin sedikit menambahkan juga ya bahwa kalau setahu saya ya cookies ini kan lebih ke arah browsing yang melalui laptop dan melalui PC kalau nggak salah ya. Sedangkan searching atau kebanyakan orang browsing sekarang melalui antara sosial media atau melalui smartphone. Mungkin itu juga jadi salah satu kunci bahwa smartphone itu menggunakan OS-nya Android dan itu sudah masuk dalam ekosistem tracking data dari Google sendiri. Jadi Google sendiri nggak perlu dengan cookies gitu. Jadi yang butuh cookies itu adalah third party yang di luar Google. Memang di sini agak mungkin pendapat saya ya agak sedikit hipokrit lah gitu. Google mengatakan privacy gitu, tapi sebetulnya bisnis model mereka itu dari data gitu, dan mereka mengharamkan cookies, atau dari third party, tapi mereka sendiri masih menggunakan cookies, mungkin dalam bentuk yang lain, dalam teknologi yang lain yang sudah embedded dengan device yang dimiliki pengguna gitu. Mungkin mereka nggak perlu cookies karena dalam Android kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Bisa jadi sudah ada tracking yang tidak transparan ya, dan itu mungkin salah satu, jadi beberapa big tech companies kayak Amazon, masuk juga Facebook dan juga Google terutama itu mengandalkan itu karena bisnis model mereka hampir pasti dari data pengguna begitu. Mungkin itu sih yang bisa saya tambahkan. Jadi mereka mengorbankan pihak ketiga untuk mempertahankan akses mereka terhadap data gitu. Buat mereka ya udah, pihak ketiga bukan urusan saya, yang penting saya masih bisa mengakses data pengguna dan bisa menggunakan untuk monetisasi mereka. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ya, untuk menjawab pertanyaan Mas David, sebenarnya saya mau nanya ke Mas David dulu sih tentang pertanyaannya. Kalau di sini kan ditanya tentang perubahan algoritma pada sistem Instagram Ads gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan perubahan algoritma yang dimaksud oleh Mas David itu seperti apa ya? Ya, Mbak. Jadi maksudnya saya sih dikasih tahu, kan saya ada usaha juga tuh. Nah itu teman saya yang pegang marketingnya. Nah itu dia sebenarnya dari tahun lalu sih, cuman karena saya nggak ngerti, makanya saya beneran nanya juga. Maksudnya kira-kira kalau dari Bapak Presenter, kalau dari dia sih bilangnya ada cukup signifikan, tapi memang ada dampaknya lah ke hasilnya brand saya. Cuma kalau misalnya ini pengen tahu aja, maksudnya kalau dari opini kelompok ini kan kebetulan memang ada sedikit menyinggung soal algoritma. Kira-kira kan sebenarnya nggak cuma Instagram atau Facebook aja yang sebenarnya pakai algoritma ini kan, gitu aja sih Mbak sebenarnya. Kebayang nggak atau masih kurang? Sebenarnya kebetulan kita nggak begitu aware sih tentang perubahan algoritma yang ada di Instagram Ads itu seperti apa gitu. Karena menurut kelompok kami, penggunaan Instagram Ads itu masih menjadi salah satu opsi cara di mana brand baru itu bisa nge-reach audiensnya secara tepat gitu, tanpa buang-buang uang menargetkan audiens yang bukan di luar target audiensnya gitu. Jadi dengan Instagram Ads ini kan brand diuntungkan, mereka bisa menargetkan kelompoknya secara spesifik dan sesuai dengan target market brandnya gitu. Jadi gitu sih kalau menurut kelompok kami. Oke. Saya juga nggak familiar ya dengan algoritmanya Instagram ya. Tapi intinya pasti dalam sistem ad itu, jadi setelah tracking data dari tracking itu digunakan, itu ada algoritmnya, dan itu biasanya memang properti itu ya, intellectual property atau jadi pasti dirahasiakan. Mereka nggak akan mungkin terang-terangan menjelaskan, algoritma saya seperti ini. Itu trade, bisa jadi rahasia perusahaan gitu ya. Dan itu bukan perkara ringan merubah algoritma, karena biasanya itu sudah
sangat embedded dalam bisnis model gitu. Kecuali memang ada perubahan yang signifikan dalam bisnis model, misalnya kayak di mana ketika di Eropa ada GDPR yang melarang yang mengharuskan untuk meminta konsen dan seterusnya, melarang pengumpulan data secara otomatis. Nah, itu pasti harus merubah algoritma karena bisnis prosesnya pun sudah berubah gitu. Mungkin itu yang bisa ditambahkan. Tapi memang ini kayaknya kalau untuk engagement rate itu nanti bisa masuk, mungkin nanti ada sesi yang praktis gitu. Jadi nanti di paruh kedua kita akan lebih banyak yang praktikal gitu. Termasuk mungkin diantaranya tentang sosial media gitu. Jadi tentang social media engagement. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Di jam. Oke. Oke, dilanjut ya, Pak. Ya, silakan. Jadi untuk pertanyaan Satrio yang nanyain tentang data privacy regulations di Indonesia khususnya, gimana sih menurut kelompok langkah yang harus menjadi concern ke depannya dengan melihat kemudahan akses data di beberapa platform. Nah, kita itu ngelakuin nyari di internet nih, terus nemuin ada kata Gartner di mana bahwa 80% pemasar akan meninggalkan upaya personalisasi pada tahun 2025. Dimana karena segmentasinya itu akan semakin niche dan semakin sulit. Nah, cara yang difokuskan oleh para digital marketer ke depannya adalah yang pertama, fokus yang lebih baik kepada konten yang berkualitas, terus sertakan transparansi dan kepatuhan dalam metodologi, memberikan kebebasan pada konsumen mengenai apa yang mereka berikan, dan yang terakhir ada penggunaan AI untuk meninjau consumer behavior dengan cara yang jauh lebih efisien. Itu sih yang diskusi dari kelompok kita. Thank you. Oke, mungkin Mas Anugrah ada yang mau ditambahkan atau direspon? Ya Pak, mungkin saya udah cukup sih Pak dari penjelasannya. Oke, jadi mungkin saya tambahkan sedikit ya bahwa data privacy regulation di Indonesia itu sangat minim, saat ini sangat minim. Jadi kalau dibilang ya mungkin ke depannya mungkin bisa jadi semakin bisa jadi semakin ketat, apalagi melihat benchmarknya. Tapi setahu saya saat ini perlindungan terhadap privasi konsumen di Indonesia yaitu sangat minim, belum ada perhatian khusus. Jadi masih bebas lah. Jadi di Indonesia ini untuk dari sisi privasi itu sangat bebas, tidak banyak aturan. Oke, mungkin bisa lanjut. Lanjut ke pertanyaan Isla mengenai apakah sebuah conversion pada website dapat dikatakan berhasil jika mencapai macro conversion atau hanya dengan micro conversion saja sebuah conversion dapat dikatakan berhasil. Jadi menurut kelompok kami dalam konteks ini misalnya kita mengunjungi website dealer itu action itu dianggap sebagai micro conversion, sedangkan macro conversionnya adalah ketika kita itu melakukan sebuah pembelian mobilnya langsung gitu. Jadi seberapa baik pemasar meningkatkan nilai di setiap atau semua channel penjualan agar mencapai macro conversion tersebut. Kalau misalnya kita contohin di offline, mungkin yang terukur dapat dianggap micro conversion berhasil jika pengunjung mendatangi tokonya. Nah, kalau sudah pengunjung itu membeli barangnya, berarti sudah dianggap berhasil dalam macro conversion gitu. Oke, mungkin Nur, Mbak Nur ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup clear Pak penjelasannya dari Diva. Cuma yang saya masih agak bingung di sini, walaupun sebuah conversion itu nggak generate profit, itu juga tetap dikatakan berhasil ya Pak? Ya, karena dari sisi channel dia berhasil, dia mengenerate
conversion yang diharapkan yaitu klik atau visit begitu. Sedangkan karena sales itu kan banyak proses ya, banyak faktor yang terlibat gitu. Kita nggak bisa menyalahkan ini ada orang kok nggak ada yang nggak beli yang visit website banyak tapi nggak ada yang mau beli, ternyata misalnya harganya kemahalan, kemudian layanan di dealernya buruk dan seterusnya. Jadi dua-duanya metrik yang penting gitu kan. Dari situ kita bisa mengidentifikasi sebenarnya masalahnya ada di mana. Apakah kalau mikro conversionnya yang rendah, dua-duanya dan mikro dan makro dua-duanya rendah, bisa jadi masalahnya di website gitu, misalnya. Tapi kalau mikronya tinggi, makronya rendah, ya artinya masalahnya mungkin ada di dealer atau ada di pricing bisa jadi dan seterusnya yang kemudian membuat mungkin secara keseluruhan tidak berhasil. Tapi dari sisi conversion terhadap apa sih namanya? Funnelingnya sudah berhasil, tinggal closingnya yang belum. Nah, dari situ mungkin bisa ditelusuri, bisa dioptimalisasi marketingnya untuk meningkatkan makro conversion rate, gitu. Baik Pak, terima kasih Diva dan Pak Iman. Oke, yang terakhir silakan pertanyaannya Mbak Raya, silakan dijawab. Jadi untuk pertanyaannya Kak Raya tentang best customers kayak tadi dari Mas Adit ya. Cuman ini ada strategi dan tools apa yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data psikografis secara online. Nah, mungkin jawabannya berarti sama kayak yang dari tadi Mas Adit, di mana penggunaan cluster analysis sama regresi itu. Cuman yang kalau dari yang diskusi kita udah ituin sih Pak, kita bilangnya survei secara online mungkin bisa dilakukan untuk mengetahui preferensi konsumen dengan lebih jelas. Selain itu mungkin ada bantuan tambahan data dari Facebook ataupun Google Analytics yang bisa digunakan gitu. Oke, very good point. Mungkin satu yang saya tambahkan ya. Jadi survei itu adalah tools yang banyak digunakan oleh akademia. Saya kalau penelitian saya survei konsumen berulang-ulang. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di praktisnya di industri jarang sekali survei itu dilakukan karena survei itu sangat costly gitu. Simply aja sangat costly dan apa namanya ya mungkin kalau untuk mendapatkan gambaran umum daripada survei mungkin lebih cost efficient melakukan FGD atau FGD. Jadi kalau di industri untuk mendapatkan inisial atau perkiraan dasar ya terhadap psikografis ya menggunakan data kualitatif, data FGD. Tapi kemudian dari data FGD tadi digunakan untuk melihat data dari data big datanya itu bagaimana menerapkan temuan dari FGD ini ke dalam marketing analytics gitu. Daripada survei kemudian dari hasil survei tadi kemudian kira-kira gimana diterapkan ke marketing analytics lebih cost efisien tadi pakai FGD aja, nggak usah banyak-banyak, yang penting fokus. Jadi siapa yang jadi tadi misalnya data psikografis ya memang misalnya rentang usia millennials gitu atau misalnya Gen Z misalnya. Ya udah diambil Gen Z kemudian setelah itu dari situ mungkin bisa dipetakan kembali psikografisnya. Mungkin itu ya untuk pertanyaan Mbak Raya. Terima kasih banyak. Mungkin tanya jawabnya kita sudahi dulu. Mungkin nanti tentang kesimpulan terhadap tanya jawab dan kesimpulan diskusi akan saya berikan dalam bentuk video terpisah setelah ini. Mungkin sekarang saya akan masuk ke diskusi kelompok. Jadi ini adalah diskusi kelompok 3. Jadi membaca jurnal Behere et al. Tahun 2020, ini jurnalnya cukup baru ya, baru terbit. Ini fresh from the oven gitu. Kemudian diskusikan dan jawab ke 5 pertanyaan berikut. Kemudian buat PPT slide, merangkum pertanyaan ini, kemudian submit ke Mas. Jadi di Mas sudah ada untuk submission hasil diskusinya. Mungkin saya copy ke dalam chat. Setelah itu saya akan membagi breakout room sebentar. Jadi oke, silahkan merename
akun Zoom-nya untuk memudahkan saya meng-assign. Sebentar. Jadi ini udah grup 2. Oke. Grup 3. Kalau yang belum di-rename nanti dan kemudian mendiskusikan. Nanti setelah itu saya buka diskusinya, kemudian saya leave meeting, tapi saya jadikan Anugrah sebagai host. Jadi tetap Zoom room-nya tetap aktif gitu. Mungkin sebentar, grup 5, grup 2. Saya buka dulu sebentar. 1, grup 2, 1. Dimas, kelompok berapa? Dimas dan Jinsi kelompok berapa? Dimas. Oh ya Pak, saya kelompok 5 Pak, sebentar Pak. Oke, nggak apa-apa. Dimas kelompok 5, kalau itu Jinsi kelompok 1 ya? Iya Pak. Oke, silakan bisa join breakout room, kemudian silakan mendiskusikan. Nanti Anugrah, saya minta tolong Anda sebagai hostnya ya, jadi saya leave meeting tapi tidak saya end, kemudian saya alihkan host ke Anda. Sebentar. Saya ingin bertanya, Pak. Oh, silakan. Untuk waktunya berarti diskusinya hingga akhir perkuliahan ya, Pak? Ya nanti terserah Anda, kalau memang sudah selesai bisa langsung pulang. Kalau misalnya Anda berhalangan, ya Anda bisa limpahkan hostnya ke yang lain untuk mewakili. Jadi ya mungkin sekitar setengah jam sampai, kayaknya untuk diskusi mungkin setengah jam sampai 45 menit. Tapi kalau mau diteruskan sampai jam 4 juga silahkan. Tapi intinya dibuka terus untuk diskusi. Baik, Pak. Oke. Sebentar. Saya end. Oke, kemudian saya leave meeting ya. Saya assign Anugrah sebagai host. Saya akan memberikan kesimpulan dan jawaban diskusi jurnal yang saya berikan minggu lalu mengenai Net Promoter Score. Jadi menurut jurnal Beher et al. Yang menjadi pemicu, Net Promoter Score adalah sebuah metrik yang umum digunakan untuk mengukur overall brand health. Jadi tentang kesehatan dari sebuah brand berdasarkan respons, respons terutama rekomendasi atau word of mouth yang disampaikan oleh konsumen. Akan tetapi di sini yang digunakan adalah semua komentar, baik digunakan oleh customer maupun non customer, baik yang disampaikan oleh customer maupun non customer. Di sini menurut Beher et al. Yang paling metodologi yang paling tepat untuk menggunakan NPS ini adalah membobotkan promoter score antara promoter score yang disampaikan oleh pengguna dan yang non pengguna. Jika menggunakan data NPS secara mentah, langsung dijumlahkan antara yang word of mouth positif dan dikurangi dengan yang word of mouth negatif, hasilnya kurang valid dalam memprediksi penjualan. Tetapi jika sudah dibobotkan tadi dengan menggunakan filter analisis atau menggunakan bobotan lainnya, maka
maka hasilnya menjadi lebih valid ketika digunakan untuk memprediksi sales growth. Kemudian dari pertanyaan ya limitation-nya adalah tadi sudah disebutkan ya, data yang mentah jika hanya digunakan itu saja ternyata tidak valid untuk menjelaskan sales, tapi jika sudah diolah maka valid. Ini kenapa banyak digunakan? Karena relatif mudah, terutama dengan zaman sosial media. Di zaman sosial media, komentar pengguna dapat dengan mudah di harvest di web script, dari Twitter, dari Facebook, kemudian digunakan sentimen analisis untuk mengelompokkan antara positif word of mouth dan negatif word of mouth. Setelah itu, setelah dibobotkan tadi, maka bisa kita peroleh net promoter score yang terbobot, yang kemudian bisa digunakan untuk memprediksi. Dan itu sedikit dari saya menyimpulkan diskusi jurnal